Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasuluna bina bil haqq wa nudu antil kumur jannati urustima bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Mbak Emi. Sehat ge? Alhamdulillah sehat Ustazah. Masya Allah. Ya. Baik sobat podcast FAI semuanya, kita sudah sering mengenal beliau adalah Dr. Hidayatus Sholihah SPD MPD MED. Ya. Beliau merupakan dosen Fakultas Agama Islam Unisula dan merupakan dosen di Prodi PAI Unisula, FAI Unisula. Baik Ustazah, perbincangan kita pada petang ini itu kita akan mengambil tema menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan. Gitu Ustaz ya. Ustazah ya. Lantas untuk ini Ustazah, saya ingin bertanya, mungkin mengapa menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan itu penting Ustazah? Terima kasih Mbak Emi atas pertanyaannya. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini pada kesempatan yang luar biasa kita akan mengangkat tema yang menarik, sederhana tapi menarik dan cukup kita butuhkan bersama untuk kita diskusikan di dalam ruang podcast ini yang harapannya bisa kita terapkan bersama, baik saya atau Mbak Hemi ya yang ada di sini juga pemirsa yang ada di rumah. Jadi kali ini temanya menarik ya. Jadi menjaga keharmonisan keluarga, terutama di bulan suci Ramadan. Dan tadi pertanyaannya adalah mengapa? That's very critical question ya. Mengapa? Mengapa menjalin hubungan yang harmonis ini penting gitu di bulan Ramadan, utamanya di bulan Ramadan. Jadi kebetulan selama 14 tahun ini ya berjalan saya diamanai di Fakultas Agama Islam untuk selain juga mengajar core pendidikan agama Islam, saya juga mengajar psikologi ya. Jadi saya nanti banyak menjawabnya dari perspektif psikologi, hasil-hasil bacaan saya terhadap jurnal-jurnal psikologi dan tentunya dipadukan dengan ilmu Islam. Jadi kalau ditanya mengapa menjaga hubungan yang harmonis pada saat Ramadan ini penting, paling tidak ada beberapa alasannya ya. Apa itu kira-kira Ustazah? Itu menarik sekali. Jadi yang pertama, mengapa menjaga hubungan harmonis ya keluarga itu sangat penting, itu karena bisa mempererat tali. Jadi mempererat tali hubungan antara anggota keluarga, juga antara suami dengan istri begitu ya. Juga dengan anak-anak. Itu mengapa sangat penting itu seperti itu, karena bisa mengeratkan. Ketika kita jaga keharmonisannya itu penting karena memang inilah momen-momen Ramadan, momen-momen di mana Allah memberikan kita berbagai aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama, baik dilakukan oleh suami istri ataupun oleh putra-putrinya atau keluarga gitu ya, yang itu sangat istimewa, nggak ditemukan di hari-hari lain gitu. Misalnya jadi bersama ya. Betul, jadi betul Mbak Hemi ya, ada tarawih bersama, ada buka bersama, betul. Kemudian kita juga bisa tadarus bersama dan bisa sahur bersama, melakukan banyak sekali aktivitas bersama. Itu benar sekali. Jadi itu bisa menjadi alasan kenapa ya penting menjalin hubungan harmoni. Yaitu karena yang saya baca dari jurnal, salah satu jurnal terbitan 2019 ya, jurnal of Positive Psychology, itu memang itu tadi menjadikan hubungan yang erat itu adalah ya tadi dengan apa? Dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan bersama. Baik, gitu Ustazah. Insya Allah nanti di bulan Ramadan ini kan karena menjaga keharmonisan itu penting, kita sebagai anggota satu dan lainnya itu tarawih bersama, insya Allah akan lebih erat ya. Betul. Buka bersama yang biasanya mungkin jam 6 masih ada yang di luar ya kan, ini berusaha untuk
datang di rumah, sampai di rumah buka bersama, dimasakkan ibunya atau istrinya, begitu Iya, Ustazah iya, ya. iya, Baik betul. Ustazah, ini saya mohon izin untuk pertanyaan yang kedua. Iya. Bagaimana Ustazah cara untuk menjaga keharmonisan itu supaya bisa tercapai, Ustazah? Oke. Jadi ada banyak cara ya yang bisa saya sharingkan di sini ya. Bagaimana agar jalinan hubungan emosional, hubungan kekerabatan, hubungan antara suami istri, ibu bapak atau dengan putra-putranya ini bisa makin erat gitu ya. Iya, Karena betul. tadi ini menjadi alasan dasar kenapa kita butuh tuh jaga keharmonisan keluarga. Jadi caranya yang nomor satu adalah dengan komunikasi. Ya. Jadi jalinlah komunikasi yang seintens mungkin, sebagus mungkin. Gunakanlah berbagai sarana-sarana kegiatan bersama tadi itu untuk mengakrabkan dengan sesama anggota keluarga ya. Misalnya baik kalau taraweh itu di masjid, tapi bisa kan dipersiapkan bersama dan berjalan bersama ke masjid. Ya, dikomunikasikan ya. Dikomunikasikan, tidak satu di masjid sana, satu di sini, satu di rumah bisa ya. Jadi dengan begitu kan ada rasa ada rasa kebersamaan, ada rasa merekat ya, makin erat gitu. Misalkan lagi ketika berbuka, mungkin sebenarnya banyak ya peluang-peluang undangan buka bersama. Ya boleh dihadiri, tapi alangkah lebih utamanya ketika diprioritaskan benar-benar di rumah dulu. Apakah di rumah sudah cukup dengan buka-buka bersama sekeluarga, dan bisakah ketika buka di luar itu dengan membawa keluarga, mungkin istrinya diajak ya, misalnya atau seperti anaknya itu, ya. Enggak. Tapi kalau hanya sesekali harus sendiri karena memang untuk menjalin keakraban dengan keluarga yang di luar keluarga di rumah ya tidak apa-apa. Tapi tentunya prioritas utama ini adalah keluarga kita, karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita itu memang prioritas harus keselamatan dan kesejahteraan diri kita, dan juga keselamatan dan kesejahteraan keluarga kita. Jangan sampai justru sering kegiatan di luar, apalagi Ramadan, terlalu banyak buka di luar, entah sendiri entah dengan undangan, tapi justru yang di rumah ini kurang diperhatikan. Karena memang orang sibuk ya, jadi relasinya di mana-mana, mungkin yang orang gitu kantoran begitu ya Ustazah ya, di mana-mana mengundang karena memang kedudukannya tinggi. Itu tetap harus nomor satu prioritas keluarga dulu. Kalau perlu ya dikomunikasikan, ini kalau ada di luar bagaimana ya, seperti itu. Adakah keikhlasan, kebahagiaan juga di dalam ketika ditinggal untuk buka bersama sendiri. Nah, ini kenapa? Karena butuh sekali tadi caranya ada ikhtiar komunikasi yang intens antara suami dan istri, suami dengan anak putra-putrinya. Justru tambahlah dengan aktivitas-aktivitas bersama yang bisa mengeratkan. Misalnya ditambahlah tadarus bersama. Ya, mungkin tidak harus satu juz begitu. Kalau ketika bersama dibaca dengan tartil, dengan maknanya cukup mungkin berapa rukuk gitu ya, rukuk, atau mungkin bisa 5 lembar ya, 5 lembar atau 5 halaman begitu. Nanti dilanjutkan sendiri yang cepat, biasanya kan bacanya cepat. Tapi ada yang bersama-sama, bisa dilakukan misalnya habis subuh. Misalnya begitu ya. Karena habis maghrib kan cenderungnya biasanya kita terlalu pendek ya, waktunya terlalu pendek. Jadi itu bisa dilakukan. Itu adalah termasuk salah satu baru salah satu cara itu Mbak Heni. Jadi bagaimana komunikasi ini bisa intensif gitu, sehingga bisa terjalin dengan bagus, yaitu dengan memanfaatkan tadi ya momen-momen waktu-waktu kebersamaan yang tadi sudah disebutkan, dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang tidak ada di luar bulan Ramadan gitu. Dan karena rasanya itu beda ya Ustazah ya. Betul ya, rasanya beda sekali. Berbeda. Jadi kayak kita itu ngecas emotional bond di antara keluarga kita, kan kita punya emotional bond. Jadi lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Yang misalnya sangat sibuk, ketemu hanya malam dan biasanya sholat sendiri-sendiri. Ini bisa sholat tarawih bersama, bahkan tahajud bersama, bahkan mungkin juga menyiapkan takjil bersama. Ini menyenangkan sekali buat anak-anak. Membagikan bersama ya Ustazah.
membagikan. ya. Nah, itu dia, membagikan bersama itu juga penting sekali itu. Iya. Jadi kalau ditanya tadi kan alasannya kenapa menjalin hubungan yang harmonis itu penting, memang utamanya menjalin kedekatan. Tapi juga tadi ketika kita berbagi dengan sesama, takjil yang sederhana misalnya, itu juga bisa menjadikan putra-putri kita itu meningkat itu empatinya Ya, ya. betul, terhadap orang Kecerdasan lain ya. emosionalnya meningkat atau Iya. empatinya bisa meningkat Iya, gitu. baik. Jadi luar biasa memang puasa itu. Baik Ustazah, ini atas perbincangan kita pada petang kali ini menjelang buka puasa Ramadan. Semoga apa yang menjadi ceramah ataupun arahan, pencerahan dari Ustazah Hida bisa kita semangati bersama, bisa kita lakukan juga bersama. Jadi memang betul menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan itu sangat penting, begitu ya Ustazah ya. Dengan salah satunya membangun komunikasi, ya kan, membangun komunikasi, Membangun empati dengan jujur tentunya ya, komunikasi yang jujur, karena dalam membangun keluarga yang komunikasi itu secara jujur itu adalah kunci yang utama, betul ya Ustazah ya, kunci yang utama dilakukan komunikasinya jujur dan terbuka. Misal Umi, Abah ada buka puasa bersama di luar, ya kan? Itu kan jujur ya, terbuka. Di mana begitu kan? Jadi istri tidak curiga, betul ya Ustazah ya? Istri tidak curiga, atau kalau perlu istrinya diajak, begitu. Karena itu komunikasi yang jujur, terbuka, penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dan selanjutnya bisa dilakukan juga para sobat FAI Unisula semuanya. Bagaimana cara melakukan atau menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan itu, yaitu juga dengan menghabiskan waktu bersama, ya kan? Mungkin kita bisa tarawih bersama, buka puasa bersama, membagi takjil, ya kan? Dan menghargai atau menghormati anggota keluarga lainnya. Betul ya Ustazah ya? Baik. Demikian acara kita pada sore kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Terima kasih Ustazah Hida. Sama-sama. Mari kita akhiri perbincangan kita pada petang ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustazah. Ya, sama-sama Mbak Hemi.